Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Agustin Handayani, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Yang kami hormati narasumber Dr. Gita Dwi Desiani. Yang kami hormati panitia pelaksana webinar kelompok 243 KKN tematik Unisula. Yang kami hormati teman-teman kelas lintas jalur S1 Keperawatan yang hadir, serta hadirin peserta webinar yang kami sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar ini dengan sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah kita umumkan, webinar pada pagi hari ini mengambil tema tentang stunting bisa dicegah, bersama kita jaga 1000 hari pertama kehidupan. Di sini saya Ida Nur Fadila berkesempatan untuk menjadi MC sekaligus moderator guna memimpin acara webinar pada pagi hari ini. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh Dr. Gita Dwi Desiani. Acara yang keempat yaitu diskusi dan penutup. Sebelum webinar ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, acara webinar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai, perkenankanlah saya untuk menyampaikan safety briefing pada webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu dapat dipastikan HP atau laptop terinstall aplikasi Zoom atau YouTube, audio, video, dan kamera dengan lancar. Yang kedua, untuk peserta dimohon untuk mute audio saat pembicara menyampaikan materi. Yang ketiga, pastikan akses internet lancar. Yang keempat, pastikan tidak melakukan aktivitas lain seperti berkendara. Selanjutnya, istirahatkan mata dan lakukan gerakan ringan jika terasa lelah. Tetap terhidrasi dengan siapkan minuman. Dan pertanyaan melalui chat room akan dibacakan setelah pemateri memaparkan materinya. Baik, menuju acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia, kami persilahkan Saudari Iin Kasanova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Agustin Handayani, SPSI, MFI, selaku dosen pembimbing lapangan kami. Yang kami hormati Dr. Gita Dwi Desiani sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RW dan RT dan seluruh warga desa Seboharjo, tempat di mana KKN kami sekarang. Serta seluruh rekan-rekan peserta yang berbahagia. Tidak pantas. Alhamdulillah. Pacara, latihan.
yang telah memberikan limpah taufik dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua dalam seminar tentang stunting. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah serta zaman Islamiyah ini dengan perantara agama Islam. Bapak Ibu peserta pada seminar pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa S1 Lintas Jalur Unisula. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan salah satu kegiatan program kerja yang sudah kelompok kami susun, yaitu tentang seminar. Dan saya atas nama pribadi serta mewakili teman-teman kelompok 243 S1 Lintas Jalur mengucapkan terima kasih yang tiada terkira atas kesempatan yang telah diberikan, terkhususnya warga Sumberharjo, serta mengizinkan kami untuk bisa ber-KKN di sana. Kemudian beberapa program kerja kami yang sudah kami lakukan, yang pertama yaitu tentang PHBS. Kedua, pembuatan MMT tentang gizi dan pendampingan pada balita-balita yang terkena stunting, serta kegiatan lainnya. Kami menyadari bahwa sebaik apapun program kerja kami pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran oleh Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai masukan bagi kami agar kami bisa menjadi lebih baik. Di samping itu, kerjasama antar semua pihak dalam ini sangat kami harapkan. Semua program kerja kami nanti dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman KKN tematik 14 kelompok 243 mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terkira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Iin. Sebelum memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari Dr. Gita Dwi Desiani, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Pada dasarnya, webinar atau seminar seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Penyampaian materi dari narasumber, kami beri waktu selama 45 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan instruksi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Perkenalan kelas untuk membacakan biografi dari narasumber kita, yaitu Dr. Gita Dwi Desiani. Dr. Gita Dwi Desiani beralamat di Jalan Padiraya, Blok B, 115 RT 1 RW 2 Kecamatan Genuk, Kelurahan Gebangsari, Genuk Indah, dengan tanggal lahir 20 Desember tahun 1991, lahir di Jakarta, status pernikahan menikah, dengan minat menulis, desain grafis, dan broadcasting.
Untuk pendidikan dan kualifikasi sebagai sarjana kedokteran di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pengalaman kerja dari Dr. Gita Dwi Desiani dari tahun 2018, Februari sampai bulan Juni menjadi dokter internship Puskesmas Besuki Situbondo, Jawa Timur. Dari September 2021 dan Juni 2018 sampai Februari 2019 menjadi dokter internship RSUD Besuki Situbondo, Jawa Timur. Dari tahun 2019 bulan Oktober sampai dengan sekarang menjadi dokter umum pelayanan medis RSI Sultan Agung Semarang. Di September 2019, Dr. Gita juga menjadi dokter umum di Klinik Pertama Gunung Muria Medika Semarang. Untuk kegiatan yang beliau ikuti sampai sekarang, yaitu dari tahun 2020 menjadi Sekretaris 2 Komite Etik Penelitian Kesehatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dari tahun 2020 sampai dengan sekarang menjadi host talk show program ASI Aku Sayang Ibu, Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Di tahun 2022, beliau menjabat sebagai K-instalasi PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sangat luar biasa sekali biografi dari Dr. Gita. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Gita untuk menyampaikan materinya. Ya, baik, terima kasih kepada Mbak Ida Nur Fadila. Saya selaku pemateri akan menyampaikan materi. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Okay? Ya, apakah sudah terlihat semua slide saya? Sudah terlihat, Dr. Gita. Oke, ya, baik. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih banyak-banyak terhadap teman-teman KKN tematik mahasiswa S1 lintas jalur Unisula, Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk memberikan materi dan juga sharing-sharing bersama tentang stunting bisa dicegah bersama kita jaga 1000 hari pertama kelahiran, seperti itu ya. Baik, sebentar. Ya, langsung saja saya ke materi, yaitu materi tentang stunting bisa dicegah bersama kita jaga 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Sepertinya sudah diperkenalkan oleh moderator, saya Dr. Gita Dwi Desiani. Alamat ini alamat yang lama ya, saya sempat tinggal di Banyumanik di Semarang, tapi saya sekarang sudah kembali lagi di Gunung Indah. Ya. Baik, materi pertama, karena dari judulnya saja kita membahas tentang stunting, lalu apa kaitannya dengan 1000 hari pertama, sebelumnya kita harus tahu 1000 hari pertama itu apa sih definisi atau pengertiannya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu adalah hari pertama yang mana masa awal kehidupan yang dimulai saat di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama setelah kelahiran. Jadi di sini Bapak Ibu peserta webinar bisa menjadi perhatian ya bahwa di dalam gambar di sini itu ada gambar ibu hamil ya 270 hari dia mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan, itu melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan yaitu sebanyak 180 hari, kemudian sampai masa pemberian ASI dengan makanan pendamping ASI itu selama 18 bulan jadi 550 hari. Kita totalkan harinya maka itu 1000 hari. Jadi di situ bisa diketahui jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah awal kehidupan yang dimulai dari kandungan sampai 2 tahun pertama setelah kelahiran. Nah, sekarang mengapa sih 1000 hari pertama kehidupan itu penting? Jadi kenapa 1000 hari pertama itu penting? Karena 1000 hari pertama itu merupakan periode emas ya. Ya namanya juga emas ya, bukan perunggu, bukan perak ataupun yang lainnya. Kalau emas itu berarti kan memang goalnya ya. Yang mana periode emas itu seorang anak itu tumbuh dan berkembang itu secara optimal. Jadi harapannya di sini memang Bapak Ibu kita harus memaksimalkan kebutuhan nutrisi anak tersebut. Karena kalau misalkan kita membuat kue ya ibaratkan, jadi kita harus membuat adonannya, kemudian memberikan bahan, kemudian takaran bahan-bahan itu harus baik itu dari awal seperti itu, biar menjadikan kue yang baik. Nah sama seperti
anak-anaknya itu hanya ilustrasinya saja seperti itu. Nah, kenapa kita harus memperhatikan periode emas ini? Karena memang di sini bisa ada risiko gangguan-gangguan yang terjadi. Gangguan yang terjadi pada periode ini khususnya itu kurangnya asupan gizi yang nantinya itu akan berdampak pada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang sifatnya itu permanen. Berarti permanen itu sulit untuk diperbaiki, sulit untuk dirubah, dan juga tentunya berjangka panjang dan sulit diperbaiki. Nah, itu setelah anak usia 2 tahun ya. Baik. Selanjutnya, nah ini kalau dari ilustrasi saja ya, 1000 hari pertama. Apa yang kita alami, lakukan ataupun makan selama 1000 hari kehidupan itu akan memberikan konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan di masa depan. Nah, di sini apa sih sebenarnya hubungan status gizi ini dengan periode 1000 hari pertama kelahiran? Jadi, status gizi dan kesehatan ibu anak itu merupakan penentu ya, penentu dari kualitas sumber daya manusia ini. Jadi semakin jelas adanya bukti kalau status gizi dan kesehatan pada masa prahamil, yaitu pada saat kehamilannya atau sebelum mempersiapkan kehamilannya dan saat melahirkan, yaitu kondisi menyusui, itu merupakan periode yang sangat kritis ya. Kenapa sangat kritis? Memang itulah titik-titik kritis yang harus diperhatikan. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, yang mana kalau misalkan di dalam kandungan, janin ini nanti akan tumbuh, kemudian berkembang melalui pertambahan berat badan, panjang badan, perkembangan otak, serta organ-organ dan organ-organ yang lainnya seperti itu. Ya perlu kita ketahui ya Bapak Ibu. Jadi ibu hamil itu gendut, tambah besar badannya, itu bukan serta merta bukan bertambah lemaknya, yang memang kita tahu bahwa di situ kita sedang mengandung janin itu semakin berkembang. Nah, justru kalau misalkan hamil kok dia berat badannya nggak naik, itu perlu dipertanyakan, perlu diketahui ini status gizinya pada kehamilan itu seperti apa. Nah, yang mana janin ini punya plastisitas yang tinggi. Jadi artinya si janin ini mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan saat itu. Jadi sekali perubahan itu terjadi, jadi tidak bisa kembali ke keadaan semula ya. Jadi apa yang kita makan pasti akan berpengaruh dengan janin yang dikandung. Kemudian di sini titik kritis 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi pemenuhan asupan gizi 1000 hari pertama kehidupan anak itu tentunya sangat penting. Kalau misalkan pada rentang usia ini anak itu mendapatkan gizi yang optimal, jadi penurunan status gizi itu bisa dicegah dari awal ya. Jadi awal itu dimulai seperti yang tadi sudah saya sebutkan dari kandungan, yaitu 270 hari, yang mana kalau pada saat ibu hamil tentunya kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu sangat meningkat ya, sangat meningkat. Semakin tinggi trimester itu kebutuhan kalori pada ibu hamil itu semakin meningkat ya. Kemudian untuk periode 0 sampai 6 bulan anak itu ada 2 hal penting yang harus digarisbawahi, yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan. Baik, nah untuk selanjutnya periode 6 bulan sampai 24 bulan ya, yaitu 550 hari, berarti 6 bulan ke atas ya. Selain kita sudah melakukan ASI eksklusif, maka harus didampingin dengan MPASI. Nah, kenapa MPASI? Karena sejak usia ini ASI ini tidak saja mencukupi kebutuhan anak Bapak Ibu. Pengetahuan dalam pemberian MPASI ini tentunya sangat penting. Ya, nanti juga saya akan jelaskan di belakang bagaimana MPASI yang seharusnya kita berikan kepada anak-anak ya. Nah, oke, selanjutnya bagaimana sih dampaknya kalau misalkan pemenuhan pada 1000 hari pertama kehidupan itu ada gangguan? Nah, bagaimana? Apakah ada gangguan dampak jangka panjang atau jangka pendeknya? Nah, di sini kita bisa melihat dari ilustrasi atau dari diagram ini, skema ini ya. Jadi gangguan gizi kronis itu berarti gangguan gizi yang lama ya, itu akan menyebabkan tubuh itu pendek, yaitu disebut dengan stunting ya. Ya, yang mana stunting ini nanti akan mengalami dampak ya paling utama, yaitu gangguan perkembangan otak ya, kemudian gangguan pertumbuhan ya. Nah, tentunya untuk gangguan perkembangan otak ini itu akan menyebabkan rendahnya kemampuan kognitif dan juga akan menyebabkan berpengaruh terhadap prestasi pendidikan. Nah, gangguan kognitif ini tentunya dia akan berpusat pada pengaruh gangguan dia dalam gangguan perhatian seperti itu ya. Kemudian juga
gangguan dalam kemampuan dia untuk memperoleh makna, pengetahuan dan pengalaman dan juga informasi. Jadi daya penyerapannya tuh dia akan terhambat atau lambat seperti itu. Tentunya kalau misalkan di dalam usia masa sekolah nanti yang kita khawatirkan dia akan ketinggalan dalam pelajaran, susah untuk menyesuaikan diri seperti itu. Nah, bagaimana dengan gangguan pertumbuhan? Nah, untuk gangguan pertumbuhan itu dampaknya nanti itu akan menyebabkan rendahnya daya tahan kemampuan kerja seperti itu. Jadi yang harusnya dia tumbuh kembangnya bagus, tambah tinggi sesuai dengan usia, ya, dia malah terhambat. Nah, tentunya segala sesuatu yang kekurangan dan juga kelebihan juga tidak baik. Jadi kalau misalkan kelebihan gizi juga itu tidak baiknya karena akan menyebabkan kegemukan. Yang mana kegemukan itu bukan berarti gemas, ya, lucu seperti itu. Memang terlihat secara objektif atau terlihat kita secara mata lucu ya kalau misalkan anak-anak kecil itu gemuk seperti itu. Tapi kita harus memperhatikan apakah di buku pink ya biasanya Bapak Ibu kalau misalkan dapat dari puskesmas atau dari fasilitas paskes pertama atau dari bidan, itu kita bisa melihat nanti garis-garis pertumbuhannya ya. Apakah ini termasuk dengan obesitas atau mungkin tidak, kemudian pendek atau mungkin kurus, gemuk dan lain-lainnya. Itu tentunya jangka panjangnya akan menyebabkan gangguan metabolisme tubuh. Yang mana metabolisme tubuh itu dia akan meningkatkan resiko nantinya bisa menyebabkan diabetes. Jangan salah Bapak Ibu bahwa diabetes ini tidak hanya terserang kepada orang dewasa, bahkan diabetes bawaan dari lahir itu bisa didapatkan. Jadi memang hati-hati sekali dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak itu. Selain diabetes, obesitas tentunya akan menyebabkan berpengaruh terhadap penyakit pembuluh darah seperti jantung, hipertensi, kanker, dan yang lainnya. Ya, tadi ada yang pendek, kegemukan, kemudian ada gangguan gizi akut, kurus. Nah, kalau misalkan yang sampai kurus ya berarti memang kekurangan yang benar-benar sangat kekurangan itu. Daya tahan tubuh nanti akan berkurang, kemudian pengaruh infeksi juga nanti akan banyak, yang sangat amat dikhawatirkan bisa sampai ke yang tidak diharapkan yaitu kematian seperti itu. Nah, ini untuk tabel berat badan tinggi anak usia 1-5 tahun, mungkin hanya untuk pengetahuan saja ya, seperti itu. Karena memang kita harus menyesuaikan lagi nanti ada rumusnya tersendiri ya. Nah ini, cegah stunting, tentunya kita harus mengenali penyebabnya. Sekarang kita ke stunting ya, stunting itu kan istilah ya, jadi seperti tadi sudah dijelaskan juga di video intro di awal, memang benar itu adalah keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku. Jadi memang ada standar-standarnya kita bisa melihat apakah anak usia tersebut itu tinggi badannya sesuai atau tidak ya. Nah, ini garis yang tadi saya sudah sebutkan ya, ini ada di buku pink Bapak Ibu kalau misalkan ibu hamil ya mendapatkan buku pink nih dari ibu bidan ya, itu di dalamnya ada panduan selama kehamilan, kemudian saat melahirkan, kemudian bagaimana cara perawatan bayi dan sampai nanti anak usia 2 tahun, kemudian di dalam buku itu ada kurva, ada garis ya. Nah, garis ini tidak serta-merta garis saja, jadi ada artinya ya, yang mana di sebelah kiri kita bisa lihat ada panjang badan yaitu lengthnya ya, jadi seperti ini ada 40, 50 itu panjang badan, kemudian ini di bawah garis bawahnya itu menunjukkan usianya. Kita bisa lihat di sini ada tulisan sangat pendek, tinggi badan normal, dan juga pendek. Nah, yang garis hijau itu median, itu kok hijau ya, artinya apa? Nah, jadi kalau garis hijau berarti menandakan itu dia normal. Kita tarik saja misalkan contohnya di usia 12 bulan dengan panjang badan itu 60 ya, 60 cm. Kita tarik garis lurus, itu nanti akan mendapatkan garis merah, berarti dia ke -2 SD. -2 SD berarti dia kurang dari standar ya. Jadi bisa kita katakan itu sangat amat pendek. Nah, kalau misalkan di antara median kita katakannya pendek, terus normal itu rentannya yang di tengah-tengah itu sama di garis hijau. Ya. Baik, selanjutnya 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Nah, ini penelitiannya ya, sudah banyak. Nah, ini juga ilustrasi yang bisa kita lihat. Ini ilustrasi yang mana pada anak usia sekolah, anggap saja ini sama-sama kelas 3 SD ya. Tapi kita bisa lihat mereka berdiri, bersejajar, tapi kok tingginya tuh berderet seperti anak tangga, seperti itu. Padahal mereka itu memiliki usia yang sama dan jenis kelamin yang sama, seperti itu. Nah, itu tentunya harus kita hitung apakah sesuai atau standar atau tidak, tinggi badannya kurang atau tidak ya.
Nah, ini penyebab kejadian stunting ya, kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Ilustrasi juga dari janin, lahir, 6 bulan, sampai 24 bulan. Nah, ini selanjutnya, penyebab stunting pada anak itu apa? Jadi penyebab stunting pada anak itu yang mana nanti akan menyebabkan faktor risiko gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Jadi kalau pada penyebab stunting pada anak dimulai dari pada ibu hamilnya dulu ya. Jadi ibu hamil ini rentan atau beresiko terkena anemia, jadi kekurangan darah ya. Mungkin Bapak Ibu, masyarakat sekitar harus juga diluruskan bahwa hipotensi atau kekurangan tensi rendah itu bukan berarti anemia. Jadi anemia itu didapatkan dari kadar hemoglobin atau sel darah merah yang hanya bisa kita lihat dalam pemeriksaan darah tersebut. Tapi kalau misalkan dalam secara kasat mata atau kita lihat anemia itu bisa kita lihat dari tanda-tandanya seperti mata pucat, kemudian jari-jari ini juga pucat, kuku-kukunya, kemudian mata cowong seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda anemia. Lah selain tanda anemia, ibu hamil juga beresiko terhadap KEK. KEK itu kekurangan energi kronis, yang mana kita juga kadang melihat ada lingkar lengan atas pada ibu hamil itu kecil, tidak sesuai dengan standarnya. Jadi ibu hamil kok tapi lengannya kok kecil ya, nggak sesuai dengan standarnya. Itu yang harus perlu diperhatikan ya, apakah kekurangan energi atau tidak. Nah, kalau misalkan ibu ini terkena anemia atau kekurangan energi kronis ini, nantinya dikhawatirkan adalah bisa melahirkan bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah ini berapa Ibu? Jadi kurang dari 2,5 kilo ya. Yang mana ternyata berat bayi lahir rendah ini bisa mempengaruhi sekitar 20% angka kejadian stunting atau anak pendek ini. Cukup besar ya, 20% dari 80%. Nah, selain dari faktor gizi dari ibu sebelum dan selama kehamilan, ada faktor dari kurang asupan gizi. Tentunya kurang asupan gizi ini dia akan menyebabkan stunting. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, dia bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau misalkan dia itu kekurangan gizi, nah, anak itu akan rentan terkena penyakit. Kenapa dia rentan terkena penyakit dan juga infeksi ya? Seperti itu, bisa infeksi bakteri dan infeksi apapun itu. Karena di sini imunitasnya turun ya, daya tahannya turun. Jadi rentan sekali atau ringkih sekali. Nah, selanjutnya dampak stunting pada balita ini ada jangka panjang dan juga jangka pendek. Jangka pendek itu sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Jadi untuk jangka pendek yang bisa kita lihat dan kita rasakan nantinya itu bisa anak rentan dan mudah sakit. Perkembangan otak dan fisik ini terhambat dan juga meningkatkan biaya kesehatan. Ya sudah auto ya atau otomatis ya. Kalau anak sering sakit nanti akan sering-sering ke dokter seperti itu. Ya biayanya juga cukup ya walaupun nanti ada BPJS seperti itu. Nah, kemudian untuk dampak jangka panjangnya apa? Ya ini saat sudah sekolah nanti dia akan sulit berprestasi karena yaitu dia sulit untuk beradaptasi ya, daya serap otaknya juga berkurang gitu atau kurang bisa menyerap ilmu yang nantinya. Kemudian postur tubuh juga tidak optimal, nanti saat dewasa dia pendek dan saat dewasa juga akan rentan mengalami kegemukan ya. Jadi dia akan resiko penyakit-penyakit yang seperti sudah saya sebutkan. Nah, pada usia produktif juga ternyata anak stunting memiliki penghasilan 20% lebih rendah karena memang produktivitasnya tidak optimal ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ada gambaran radiologi atau gambaran ronsen ya. Bahkan ya luar biasanya itu dari gambaran ronsen kepala saja bisa kelihatan mana yang kekurangan gizi, mana yang gizinya itu baik seperti itu. Bisa dilihat itu yang sebelah kiri saya yaitu kotak yang hijau itu terlihat gambaran ronsen kepalanya itu otaknya itu padat ya. Sedangkan yang sebelahnya itu gambaran otaknya itu kurang padat ya. Jadi kalau misalkan otak itu mendapati nutrisi yang baik, otomatis girus-girus yang di dalam otak atau di otak itu akan semakin padat. Nah, itu menandakan anak yang bergizi baik dan sehat. Kalau yang kurang padat, anak tidak bergizi baik dan nah, ini cegah stunting itu penting ya. Baik, di sini stunting ada pencegahan dan juga penanganan.
untuk pencegahan tentunya memang harus paling penting itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi memang harus dicegah untuk memastikan kehidupan ya yang baik, gizi yang cukup, gizi tepat dan pencegahan penyakit akan menimbulkan tumbuh kembang optimal ya. Dan penanganannya tentunya kalau misalkan gizi kurang kita harus melakukan stimulasi ya, kemudian konsul juga ke fasilitas kesehatan karena memang harus diberikan pengasuhan gitu ya, arahan dan juga pendidikan yang berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian ini upaya stunting intervensi, ini program-program pemerintah ya, hanya sekilas saja. Nah, sekarang nutrisi optimal untuk mendukung 1000 hari pertama. Ini yang paling penting ya, yang harus dicatat baik-baik. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan, tentunya tadi sudah saya sebutkan dari ibu hamil. Yang tentunya harus dilihat dari lingkar lengan atas. Jadi sininya itu harus padat ya lingkar lengan atasnya itu ya, lebih dari 23,5 cm. Kemudian tekanan darah normal juga 120 sampai per 80 dengan berat badan normal juga sesuai standar. Tentunya kadar hemoglobin atau sel darah merahnya harus sesuai dengan standar yaitu lebih dari 11 ya. Dan konsumsi gizi seimbang, istirahat cukup, beban stres atau tekanan juga harus dikurangi dan harus olahraga teratur. Nah, ini ilustrasi gizi pada ibu hamil. Ya. Jadi kalau pada ibu hamil sudah saya jelaskan juga dari awal ya, semakin trimesternya naik itu kalori atau energi yang dibutuhkan ibu hamil itu meningkat ya. Jadi ini contohnya trimester 1 180 kalori. Anggaplah satu kali kita cemilan. Nah, untuk trimester kedua dan ketiga kebutuhan itu 2 kali lipat dari yang trimester yang pertama ditambah 1 kali makan berat. Jadi bisa 2 kali ngemil Bapak Ibu. Kemudian juga harus memenuhi asupan nutrisi ya. Antara lain ada asam folat ya. Asam folat itu bisa dapat dari mana sih sebenarnya ini? Ya, jadi asam folat itu bisa didapat dari sayuran hijau ya, kacang-kacangan, susu, jeruk, alpukat ikan, kemudian tentunya ada tablet asam folat yang biasanya dikasih oleh fasilitas kesehatan. Nah, ini ilustrasi saja ya. Nah, sekarang selain asam folat, ibu hamil juga penting untuk mendapati zat besi. Jadi sumber zat besi di sini antara lain bisa daging sapi, daging ayam, hati ayam, telur bayam, kangkung, brokoli, kacang-kacangan, dan juga ada tablet zat besi. Nah, tablet zat besi ini biasanya juga didapatkan dari ibu bidan atau fasilitas kesehatan pertama juga. Nah, tentunya ibu hamil ini perlu ya ada menghindari atau mengurangi ya, seperti hindari konsumsi teh dan kopi yang bersamaan dengan makanan sumber zat besi ini. Karena kenapa sih tidak boleh dibarengkan seperti itu? Karena ternyata teh ini itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi percuma saja Bu kalau misalkan kita sudah makan udah bagus, udah sehat-sehat nih sesuai nih yang kandungan zat besinya baik, tapi kok kita minumnya teh, nah itu malah menghambat penyerapannya ya. Lalu bagaimana dampaknya kalau misalkan ibu hamil ini kekurangan zat besi? Tentunya akan mengidap atau mungkin berdampak dengan kekurangan darah yaitu anemia ya. Anemia ya bisa menyebabkan nanti keguguran, kemudian bayi lahir prematur tadi, yang paling tidak diinginkan adalah beresiko tentang kematian. Selain zat besi ada kalsium. Nah, sumber kalsiumnya ini ada tempe, kacang-kacangan, protein hewani. Untuk asupan cairan seperti biasa juga harus minum ya, dan minum ini 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, ini contoh angka-angkanya, tapi mungkin pusing ya untuk melihat angka-angkanya segini banyak ya. Ini hanya untuk sekilas saja. Baik. Ibu menyusui. Nah, tadi untuk ibu hamil, sekarang ibu menyusui, ini piring lengkapnya ya. Piring lengkapnya. Jadi ibu-ibu kalau misalkan di rumah tuh punya piring besar ya kayak gitu, itu kita bisa membagi-bagi piringnya ya. Jadi ada sepertiganya itu dari seperempatnya itu sayuran, kemudian nanti ada makanan pokoknya, lauk pauknya itu buah sudah di dalam satu piring untuk memudahkan. Tapi kalau misalkan nggak punya piring besar ya nggak apa-apa, dimangkokin kecil-kecil aja untuk lauknya, kemudian buahnya dipotong ya itu nggak apa-apa ya. Jadi tentunya memang harus gizi yang lengkap dan seimbang. Nah, ini untuk kebutuhan cairan ya, memang jadi kalau minum air itu kita harus banyak ya untuk ibu menyusui ya. Jadi bisa kalau misalkan untuk
bingung untuk jam-jamnya, jadi kalau minum air putih bisa langsung nih habis dari bangun tidur, kemudian saat sarapan minum lagi segelas. Nah, ini untuk takaran gelasnya kita anggap ini 200 cc atau 200 ml seperti gelas blimbing. Nah, itu sekitar 200 ml. Kemudian ada snack pagi, kemudian saat makan siang juga minum, pada saat snack sore juga nanti minum, habis maghrib, habis sholat maghrib ya minum, makan malam dan sebelum tidur. Seperti itu. Nah, kemudian, tentunya ibu hamil yang sehat itu akan melahirkan bayi yang sehat. Dengan tanda-tanda bayi lahir sehat itu, ketika lahir dia nanti langsung menangis, dan tubuh bayi ini kemerahan, bergerak aktif, dan berat badan 2,5 sampai 4 kilo. Nah, yang kedua tadi ibu hamil kemudian menyusui ya. Jadi kalau misalkan setelah melahirkan, yang paling penting itu adalah inisiasi menyusui ini, yang mana proses bayi itu menyusu segera setelah melahirkan. Jadi langsung ditempelkan ya Bapak Ibu, nanti kalau habis melahirkan anaknya langsung ditempelkan di payudara ibunya, yaitu itu untuk melakukan inisiasi menyusui ini. Selain untuk menstimulasi ya, dia mencari puting payudaranya, juga untuk mendapatkan asupan ASI yang paling pertama, yang paling penting itu adalah kolostrum ya. Jadi itu tuh merupakan tetes yang pertama yang keluar ya, yang didapatkan, yang benar-benar goalnya ya kalau misalkan ibu melahirkan untuk diberikan kepada anaknya itu ya. Dan IMD ini langkah yang sangat baik untuk memudahkan bayi dan ibu dalam memulai proses menyusui dan juga ASI eksklusif. Nah, sekarang ASI eksklusif. ASI eksklusif ini pemberian ASI saja, murni ya, tanpa cairan ataupun makanan yang lain. Jadi perlu diperhatikan, pada saat 6 bulan, selama 6 bulan ASI eksklusif ini, tolong jangan diberikan untuk langsung ini 6 bulan udah dikasih makanan dewasa, kadang di nasi dilemet-lemetin gitu ya, bubur itu jangan dulu. Jadi ASI eksklusif hanya ASI gitu, tanpa cairan atau tanpa makanan lain yang diberikan 0 sampai 6 bulan pertama kehidupan ya. Nah, untuk minuman tambahan lain seperti susu, formula jeruk, madu air teh itu serta tambahan makanan padat seperti pisang, itu bubur, biskuit, bubur nasi dan nasi ting itu nanti menyusul ya. Nah, ini kandungan ASI ya. Begitu sempurnanya dan komposisinya itu sangat unik Bapak Ibu ya. Ibaratkan orkestra, ini berbagai fungsi dalam suatu komposisi ya. Ada prebiotik, ada laktosa, ada protein, dan segala macam asupan gizi di dalamnya. Luar biasa bukan? Nah, ini untuk meningkatkan, maaf, ya untuk meningkatkan. Nah, ini manfaat jangka pendek tentunya untuk melindungi sistem pencernaan bayi, mencegah infeksi dan pernapasan serta alergi. Ya, obesitas dan diabetes, dan juga menjaga kadar normal tekanan darah dan kolesterol pada anak juga ya. Dan tentunya goalnya adalah meningkatkan kecerdasan yang lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana ini pentingnya pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI ini. Yang pertama, ASI itu tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi pada fase tumbuh kembang yang pesat ya. Makanya dibutuhkan MPASI, makanan pendamping ASI. Itu pada saat 6 bulan ya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk menelan, karena kalau misalkan pada saat MPASI ini kan anak sudah mulai dikenali dengan tekstur-tekstur makanan ya. Jadi itu juga untuk menstimulasi atau merangsang anak menelan, kemudian lidahnya itu ya seperti merasakan ini teksturnya apa, kemudian menstimulasi gerakan mulutnya juga, otot-ototnya, olahraga lah seperti itu ya. Dan juga mengembangkan kemampuan motorik anak dan melatih mengenalkan rasa tekstur ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh MPASI 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, lebih dari 12 bulan. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu semua, ini ada contoh-contoh teksturnya. Jadi untuk contoh tekstur pun sudah ada contohnya ya, dari lembut yang sangat lembut sampai kita berikan yang lumayan sudah ada tekstur kasarnya, bahkan yang bulan sampai 9 sampai 12 bulan itu sudah dimulai dikenalkan tekstur kasar ya, bahkan potongan-potongan lauknya sudah dibentukan potongan-potongan, jadi tidak dilumet, tidak dicampur semua, itu untuk mengenalkan. Nah, untuk lebih dari 1 tahun baru mengikuti makanan rumah ya untuk teksturnya.
Nah, ini panduan cara penyajian tekstur dan frekuensi untuk bayi dan anak di situasi normal ya. Ini ada 0 sampai 6 bulan sampai lebih dari 12 bulan itu cara. Nah, ini juga ada di buku Pink ya, Bapak Ibu. Nah, ini manfaat menyusui memiliki banyak manfaat. Pertama, menyusui itu mengurangi resiko kanker rahim dan payudara. Ya. Makanya kalau anak-anak itu memang harus diberikan susu ya tiap 30 menit sekali gitu ya, kemudian berapa jam sekali itu harus dibangunkan. Karena memang air susu itu di dalam payudara tidak boleh terlalu lama tertahan ya, malah nanti bisa menyebabkan peradangan payudara, kemudian pengerasan payudara itu malah beresiko nanti ke ibunya ya. Dan juga menyusui itu bisa mengurangi resiko diabetes tipe 1, penyakit jantung. Dan paling penting adalah memainkan peran sentral dalam mobilisasi cadangan lemak yang terakumulasi selama kehamilan, jadi membantu kembali ibu ke berat badan normal. Nah, ini MPASI itu nanti diteruskan hingga anak usia 2 tahun. Nah, ini contoh-contoh makanannya ya, ilustrasinya. Nah, ini ibu hamil, menyusui, kemudian melahirkan punya anak, terus membalikan berat badannya, olahraga, nanti akan berputar terus siklusnya ya. Ya, ini slide terakhir Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang Anda makan dan lakukan selama 1000 hari pertama kehidupan itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan anak Anda di masa mendatang. Mari bersama kita cegah stunting ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gita atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Sampai sudah ada yang komen di kolom chat, Dokter. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh narasumber Dokter Gita Dwi Desyani. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya ya. Lalu pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas, bisa disebutkan di kolom komentar atau bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan terlebih dahulu raise hand dan nanti kita akan mempersilahkan untuk penanya untuk memberikan pertanyaannya begitu. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusinya. Saya persilahkan kepada para hadirin yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom chat atau bisa raise hand terlebih dahulu untuk kita pilih nanti penanyanya. Silahkan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya dokter ya. Ini dari Tiana. Ini chat pribadi saya juga dokter, karena minta tolong untuk ditanyakan ke dokter Gita. Assalamualaikum dokter, mau tanya nih dokter, ini anak saya sendiri. Anak saya umur 5 tahun, di kelas memang terlihat pendek dan kurus. Memang makan agak susah, tapi saya usahakan gizinya lengkap, tapi anaknya memang jarang sakit. Alhamdulillah. Sepertinya otaknya tidak terganggu, seperti bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Apakah anak saya termasuk stunting, dok? Terus gimana cara mengejar tinggi badan biar agak tinggi, dok? Baik, dokter bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya kepada Mbak Tiana. Izin untuk menjawab ya sesuai dengan kompetensi atau batasan saya seperti itu. Tadi anak Mbak Tiana tadi usianya 5 tahun ya, memang terlihat pendek dan kurus, tapi masih alhamdulillah ya masih bisa mengejar pelajarannya di sekolah dan juga jarang sakit. Nah itu alhamdulillah sekali. Nah seperti yang sudah saya jelaskan di slide, untuk melihat anak itu status gizinya bagaimana, status gizinya itu baik, sedang ataukah buruk, ataukah di bawah standar seperti itu. Tentunya memang kita di sini ada perhitungan ya. Jadi kalau kita di ilmu kesehatan ya kita perlu diketahui itu standar-standar status gizi bisa dilihat dari kurva yang tadi sudah saya tunjukkan. Jadi ada berat badan per tinggi badan gitu, kemudian ada berat badan per per usia, ada standar berat badan per tinggi badan per usia dan jenis kelamin. Nah, itu ada rumus-rumusnya sendiri. Nah, nanti bisa di searching sendiri itu nanti kita ada di ini ya di Google. Saya kebetulan kurang apa untuk kurvanya ya, karena memang kita harus menarik garis-garis kurvanya sendiri dan untuk cewek sama cowok itu berbeda. Nah, untuk karena ini masih usia 5 tahun, tentunya juga usia golden periodnya sudah terlewat ya, tapi selama stimulusnya itu bagus, kemudian itu di sekolah juga dia aktif,
itu kan berarti di sekolah dia aktif, dia bisa beradaptasi, itu sudah menunjukkan bahwa stimulasi otak atau koordinasinya itu dia bagus gitu loh, sehingga dia bisa mengikuti pelajarannya kayak gitu. Nah tentunya bagaimana sih ini untuk mengejar tinggi badan biar agar anak badan apa nih? Terus gimana cara mengejar tinggi badan biar agar agak tinggi Dok ya. Pokoknya selama dia masih belum beranjak remaja ya, lempeng epifisis itu dia masih belum tertutup. Jadi si anak itu bisa distimulasi untuk terus dikejar untuk tinggi badannya. Bisa dengan olahraga berenang seperti itu ya. Berenang ya, itu salah satu untuk menstimulasi ya biar tinggi badannya itu bisa normal. Nah itu tadi, tapi untuk ngecek dia tinggi badannya normal atau tidak, kita memang harus mengukur dulu berat badan per tinggi badan, kemudian berat badan per tinggi badan dengan usia dan juga jenis kelamin. Itu jawaban saya. Kemudian ini langsung lanjut ke pertanyaan kedua atau bagaimana Mbak Ida? Halo Mbak Ida? Mungkin bisa pertanyaan kedua. Oh ya, pertanyaan kedua ya. Ya, ini pertanyaan kedua ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum dokter, izin bertanya apakah yogurt baik buat balita? Jadi memang di sini kandungan yogurt itu bagus ya buat balita. Jadi pertama itu memang kandungan yogurt itu dia memiliki kandungan probiotik di dalam yogurtnya. Jadi probiotik ini kan sangat bagus untuk pencernaan. Jadi metabolisme pencernaannya dia juga makin lancar. Kemudian juga kalau misalkan pencernaannya lancar, selain itu yogurt juga punya kandungan protein ya. Dia juga ada kandungan karbohidrat sama lemaknya sama vitamin mineralnya. Nah, lebih baiknya lagi kalau misalkan beli yogurt itu kita harus melihat komposisinya. Jadi kita bisa ngitung nih, oh ini cukup nggak ya gitu. Ini memang kandungannya bagus nggak ya di dalam yogurt ini? Apakah ada tambahan-tambahan pengawet atau tidak? Seperti itu. Dan juga kalau yogurt ini dia bagus dalam pencernaan, tentunya dia juga akan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dan juga nanti bisa kesehatan tulang dan giginya juga dia bagus. Gitu. Itu sih jawaban dari saya. Silakan. Yang selanjutnya. Ada pertanyaan ketiga dokter dari Sabila Rizky. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Intervensi gizi spesifik yang dilakukan di rumah sakit itu seperti apa? Oke, waalaikumsalam Mbak Sabila. Jadi ini saya jawab sesuai dengan kompetensi saya dokter umum, karena ini pertanyaannya lebih ke kompetensi konsulen spesialis gizi klinik ya. Tapi yang setahu saya, ini kalau untuk intervensi gizi spesifik yang dilakukan di rumah sakit, tentunya nanti pertama orang tua itu akan dilakukan wawancara dulu. Ya, orang tua itu akan dilakukan wawancara orang tuanya untuk melihat nutrisi-nutrisi yang sudah diberikan ibu di rumah ini apa aja. Kemudian makanan sehari-harinya itu apa yang diberikan. Seperti entah itu cemilan atau makanan ekstra dan lain-lainnya. Kemudian nanti bisa dilihat, oh ternyata dari makanan sehari-harinya aja seperti ini, kayak gitu kan. Mungkin kebanyakan cemilan atau yang manis-manis, sehingga kita nanti bisa menimbang dulu berat badannya gitu. Kemudian menghitung juga status gizinya, apakah termasuk kalau misalkan di IMT, indeks massa tubuh itu anak itu termasuk obesitas atau tidak. Seperti itu. Itu yang saya tahu untuk kompetensi dokter umum. Terima kasih. Baik, apakah ada yang perlu dikonfirmasi, Mbak Sabila Rizky? Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Sifaul Jannah. Assalamualaikum, dokter. Izin bertanya, berat badan dan tinggi badan yang kecil, bagaimana membedakan stunting atau genetik keturunan karena ayah ibu juga kecil? Silakan, dok. Baik, untuk pertanyaan kedua, ini izin bertanya berat badan dan tinggi badan yang kecil, bagaimana membedakan stunting dan genetik ya. Untuk yang saya tahu sesuai dengan kompetensi ya, kalau untuk stunting itu kita lihat dari status gizi, tapi kalau genetik itu memang harus tahu dari riwayat ibu bapaknya juga.
apakah ibu bapaknya itu ada riwayat memang berat badan lahirnya pada saat lahir itu berat badan lahir rendah atau tidak, kemudian memang genetiknya dari lahir juga pendek atau tidak, seperti itu. Nah, kalau untuk stunting tentunya itu kalau tidak ada masalah dari bapaknya atau ibunya, berarti harus dilihat dari nutrisi yang setelah kelahirannya. Tapi status nutrisi juga tadi sudah kita harus perhatikan dari saat ibunya hamil, kemudian menyusui, kemudian anak dilahirkan, anak nanti sudah usia 0 sampai nanti 2 tahun itu bagaimana kecukupan nutrisinya gitu. Itu kalau untuk genetik itu kalau nggak salah masih ada pemeriksaan yang lainnya ya Mbak Iya. Jadi anamnesisnya cukup detail itu. Tapi yang tahu itu kompetensi dokter konsultan gizi. Seperti itu. Baik, dokter, ini pertanyaan terakhir ya, sudah pertanyaan kelima. Dari Yuliana Dewi. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, jika bayi tidak ASI eksklusif, dari 4 bulan sudah mulai mix sama supor karena produksi ASI menurun, itu bisa beresiko mengalami stunting tidak ya dok? Tapi sejauh ini perkembangan tubuhnya sesuai dok, tinggi dan berat badannya bertambah. Silahkan dokter. Oke, kalau ini kan berarti maksudnya ini masih 4 bulan, tapi karena ASI-nya kurang, akhirnya ditambahin support, tapi belum MPASI kan. Nah, selama belum MPASI, masih didukung sama support, kan support memang susu ini ya, buat penambah ya. Nah, itu kan karena ada masalah, seperti itu, karena ada masalah. Kalau misalkan tidak ada masalah, ya memang harus diwajibkan ASI eksklusif, kalau tidak ada masalah tentang produksi dari ASI-nya. Selama produksi ASI-nya baik, ya memang harus murni. Kalau bisa jangan support kalau bisa, tapi kalau memang ada masalah produksinya sedikit terus tuh pengen melengkapi kecukupan gizinya, itu memang harus didukung dengan supportnya. Tapi support ini tadi memang perlu dikonsulkan dulu Bapak Ibu gitu kepada fasilitas kesehatan gitu. Karena memang ada beberapa bayi-bayi kan juga kadang ada alergi susu ya seperti itu, kadang ada alergi susu sapi, malah dia nanti solusinya pakai susu soya seperti itu. Jadi memang harus dilihat dulu susu yang cocok itu dia cocok yang mana kayak gitu. Nah ini itu bisa berisiko mengalami stunting tidak ya dok? Tapi sejauh ini perkembangan tubuhnya sesuai kok dok ya. Insya Allah sih saya kira sih tidak. Yang penting kedepannya tetap ini ya, tetap bisa sesuai ya. Jadi kalau misalkan diberikan supor ya, itu asupan yang lainnya juga nantinya pada saat dia sudah mulai MPASI-nya, nah itu MPASI-nya yang mulai dikejar untuk nutrisinya ya, mulai dikejar karena kan sudah tahu nih pada saat ASI eksklusif produksi ASI yang murni yang aslinya itu kurang dilengkapi dengan supor, berarti nanti dikejarnya pada saat MPASI-nya kayak gitu. Sudah dari saya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Dokter Gita, luar biasa sekali ini sesi diskusi kita ya dok. Ini pesertanya juga sangat aktif, mungkin masih banyak pertanyaan lagi ya dok, semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Baik, tadi kita simpulkan ya dok, jadi stunting bisa dicegah 1000 hari pertama kehidupan dengan diawali dengan ibu hamil yang sehat, dengan memperhatikan gizi pada ibu hamil tersebut. Lalu lakukan IMD dilakukan setelah bayi dilahirkan. Lalu ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu berikan MPASI dan ASI diteruskan selama 2 tahun. Betul begitu ya dokter ya. Baik hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang stunting bisa dicegah bersama kita jaga 1000 hari pertama kehidupan. Tak terasa sudah 75 menit berlalu, nggih. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Dr. Gita Dwi Desiani dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga materi yang telah kita dapatkan, kita peroleh tadi dapat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk banyak hal juga. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini webinarnya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua.
Ini bisa ditampilkan yang dapat door prize ya. Tadi penanya tercepat dari kita nanti akan dapat door prize, akan kita hubungi oleh panitia melalui ini ya, WhatsApp ya. Ada Ibu, bentar ya. Ada 5 penanya, tapi kita akan memberikan ke 3 tercepat, yaitu ada Ibu Kiana, Ibu Nurin Hakiki, dan Ibu Sabila Rizky. Untuk 5 penanya tersebut, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga jawabannya bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang ini ya, kebingungan dari ibu-ibu semuanya sudah dijawab oleh Dokter Gita. Kita cukupkan. Terima kasih, dan apabila dari berjalannya webinar ini terdapat khilaf maupun kurangnya, saya mewakili kelompok KKN 243 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di webinar-webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gita. Terima kasih Dokter Gita. Terima kasih untuk para peserta semua yang sudah meluangkan waktunya. Sami-sami Mas Taki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 243 KKN tematik Unisula Universitas Islam Sultan Agung Semarang periode ke-14. Di sini saya Ida Nurfadila, Saya Nurlela Oktaviana. saya Iin Kasanova. Saya Muhammad Mustaqim. Kita akan membahas tentang Stunting. apa itu stunting? Sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang memiliki usia sama. Yang pertama, anak muda stunting. Yang kedua, kemampuan kognitif berkurang. Yang ketiga, fungsi tubuh tidak seimbang. Yang keempat, saat tua mudah terkena penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan penyakit diabetes mellitus. Tanda dan gejala stunting. Yang pertama, tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Yang kedua, berat badan rendah untuk anak seusianya. Dan yang ketiga, pertumbuhan tulang tertunda. Cara pencegahan stunting. Yang pertama, berikan ASI dan empasi. Kedua, memenuhkan kebutuhan gizi dan ibu hamil. Ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu. Yang keempat, akuasi air bersih dan sanitasi. Terima kasih. Seribu hari pertama kehidupan anak-anak kita adalah 1000 hari yang sangat menentukan. Menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan di usia selanjutnya. Hari menentukan itu dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar 1000 hari pertama anak kita terlalui dengan baik? Pertama, ibu perlu memastikan asupan gizi yang seimbang selama kehamilan, ditambah mengkonsumsi vitamin untuk ibu hamil. Selama kehamilan, ibu perlu memeriksakan ke bidan atau dokter kandungan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan. Kedua,
Persiapkan diri untuk IMD atau inisiasi menyusui dini untuk memastikan kandungan terbaik dari ASI diminum oleh bayi kita ketika ia baru lahir. Air susu yang pertama kali keluar setelah melahirkan sangat penting bagi bayi kita. Selanjutnya, ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya Bu. Setelah itu, ASI tetap diberikan sampai 2 tahun, dilengkapi dengan makanan pendamping ASI atau empasi. Ibu juga perlu makanan bergizi dalam jumlah cukup supaya produksi ASI terjaga, bayi pun tumbuh sehat. Ketiga, menimbang berat badan bayi secara rutin setiap bulan ke posyandu dan memberikan imunisasi dasar wajib. Keempat, lengkapi imunisasi dasar atau asuh dan stimulasi anak sesuai pertumbuhan. Jangan lupa untuk mengatur jarak kelahiran serta menjaga kebersihan supaya anak kita tidak mudah sakit dan terserang diare. Mari kita jaga dengan sepenuh hati 1000 hari yang menentukan ini. Jangan lupa, ibu juga jaga makanan dan kesehatan ya. Ayah juga harus bahu-membahu dengan ibu untuk memberikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Ayo ibu dan ayah, berikan yang terbaik untuk generasi penerus kita agar tidak gagal tumbuh. Bersama kita jaga 1000 hari pertama kehidupan. Cegah stunting itu penting. Demikian penjelasan stunting dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.